Baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, oke. Oke ya, pertemuan kita kali ini ya, itu lanjutan dari pertemuan minggu lalu nggak masuk kita ya, nggak masuk ya. Jadi Ya, Pak. lanjutan sebenarnya lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Artinya ada lanjutannya itu sebelumnya kita kan IP address, baru ada subnetting, dan kemudian sekarang ada yang namanya routing ya, routing. Artinya kata dasarnya itu udah route, baru router. Ya, router itu kan alatnya. Routing itu adalah prosesnya, gitu ya. Nah, itu dia bahan materi kita pagi ini ya. Oke, untuk tidak berlama-lama ya, kita langsung share screen aja ya. Nanti teman-teman yang lain masih 8 ini. Sepertinya yang absen sudah banyak, sudah semua, yang bergabung kayaknya belum semua ini ya. Saya lihat tadi seperti itu. Mudah-mudahan yang lain bergabung ya, seperti itu. Ya. Ini akan saya share screen ya. Share screen tentang materi kita hari ini. Oke ya, kita lihat di sini ada routing status ya. Jadi dari gambar ini sebenarnya boleh kita perhatikan kalau router itu ya, boleh dia sebenarnya sekarang ini sudah ada device-nya, sudah ada peralatannya. Nah, mungkin seperti ini dia, bentuknya seperti access point. Kalau sebelumnya sebenarnya dia, sebelum ada peralatan device seperti ini khusus, dia itu adalah komputer yang dijadikan dia menjadi router. Ya, berarti komputer itu atau PC itu ya dibuat dia LAN card-nya atau kartu jaringannya lebih daripada satu atau dua ya. Jadi tergantung kebutuhan, disesuaikanlah dia berapa banyak yang bisa kartu jaringan yang dimasukkan, minimal 2 seperti itu dia ya. Jadi gambaran routing kita nanti seperti yang di atas ini dia ya. Nah, ini dia gambarannya seperti ini. Ada router, ada PC, ada PC. Dengan ketentuan ini adalah dua jaringan yang berbeda ya, supaya bisa berkomunikasi. Nanti kita simulasikan di dalam Cisco pakai tracer lah ya. Kita simulasikan di dalam Cisco pakai tracer. Nah, dan juga nanti aplikasi-aplikasi daripada implementasi dari IP address ya, dan juga nanti subnetting ini juga seperti itu dia. Nah, saja memang tidak sedetail dalam waktu perhitungan subnetting kita di sini nanti di dalam pembuatan routing status ini. Ya, oke. Jadi sebenarnya apa arti routing itu kan? Mari kita lihat dulu pengertiannya ya. Ya. Routing itu sebenarnya adalah proses pengiriman paket atau apalah ya untuk berkomunikasi dengan lain melalui jaringan dari satu perangkat atau ke perangkat lainnya ya. Artinya kalau ada namanya untuk routing ini ya, berarti sudah ada sebenarnya peralatan itu udah lebih dari satu komputer lah ya. Karena namanya routing atau sama dengan sebelumnya jaringan komputer itu tidak mungkin jaringan komputer itu cuma satu ya, tidak mungkin. Jadi kalau udah ada routing ini juga pengiriman paket, berarti sudah ada minimal 2 di sini komputernya seperti itu ya. Nggak mungkin dikirim data dari sini entah kemana-mana, nggak tahu kita kan. Nah, jadi itu minimal dia sudah ada 2 gitu dia. Baru setiap router memiliki beberapa fasilitas, yaitu fasilitas DHCP dynamic ya, dan NAT. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang ini yang akan kita bahas adalah routing status ya. Jadi dipahami dulu bahwa routing itu adalah proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari satu
ke perangkat yang lainnya. Atau pengiriman komunikasi, pengiriman data dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain. Nah, gitu dia. Ingat itu ya. Artinya routing itu berarti sudah ada dua, tadi kan sebelumnya jaringan komputer itu kan dua komputer. Ini sebenarnya routing ini sudah dua router maksudnya. Beda ini ya. Kalau jaringan komputer itu sudah minimal dua komputer. Sedangkan untuk routing itu sudah minimal dua routernya, itu dia ya. Makanya ini kan arti sederhananya pengiriman data dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain ya. Nah, gitu dia. Nah, oke, kita lihat dulu yang mau pembagiannya ya. Pembagian itu ada dua sebenarnya. Ada routing statis, ada routing dinamis, ada sebenarnya routing default ya. Routing default ini adalah bawaan tersendiri daripada apa namanya? Artinya kita tidak perlu dia untuk udah semacam dinamis gitulah dia ya. Tapi yang kita pelajari pada saat ini adalah routing statis dan pengertian statis semua dan contoh-contoh statis hari ini yang mau kita pelajarin ya. Nah, seperti itu dia. Oke, kita lihat pengertian daripada routing statis. Nah, static routing atau routing statis sama ya. Merupakan routing ya atau pengiriman data, itulah dia, pengiriman data dari jaringan satu ke jaringan lain yang dikonfigurasi secara manual. Nah, gitu dia. Jadi kalau di jaringan komputer juga dulu ada yang namanya statis, artinya manual. Nah, di sini juga dia ada yang manual. Ada juga nanti yang dinamis, nah, gitu. Kalau dinamis dia berarti ya langsung komputer yang menentukan rutenya kemana, segala macam seperti itu dia. Kalau dia manual berarti kita yang menentukannya, gitu dia, ya. Supaya dipahami. Kita yang menentukan namanya statis ya. Kita ulangi, kita baca. Merupakan routing yang dikonfigurasi secara manual oleh seorang network administrator ya. Jadi kalau kita lah seorang administrator jaringannya ya, administrator networknya, berarti kita lah membuat suatu konfigurasi supaya bisa mengirim data dari jaringan satu ke jaringan lain, seperti itu dia. Oke ya. Baru yang berikutnya, static routing dan default routing dapat digunakan setelah interface yang terkoneksi ke dalam jaringan ditambahkan ke dalam tabel routing. Ada sebenarnya nanti tabel routing ya. Tabel routing artinya sama dengan nanti ini di router A inilah tabel-tabel IP address-nya ya. Tabel B ini. Nah, gitu dia sebenarnya maksudnya ini nanti ya. Oke, yang berikut kita lihat ya supaya ini ya, agak banyak materinya nanti kita implementasikan lagi. Ada fungsi utamanya. Fungsi utamanya apa itu? Ya, fungsi utama static routing itu ya menyediakan kemudahan dalam pemeliharaan tabel routing jaringan. Ya, artinya kalau dia dinamis kan, artinya komputer yang apa namanya menentukan sendiri routingnya, rutenya komputer sendiri. Memang sih lebih, ya udah pasti memang lebih apa ya fleksibel lah ya. Jadi kalau ini kita yang menentukannya dari sini route-nya ke sana, kita menentukannya. Kalau dinamis dia ya komputer sendiri yang menentukan kemana route-nya ya. Ya ada beberapa keuntungan dan kerugiannya pasti. Kalau misalnya hanya 2 atau 3 routernya kita buat, memang ya ada lebih bagus jaringan daripada statis. Tapi kalau dunia dia, yang dunia ya, yang sekarang kita pakai kalau kita googling ya, udah pasti kita dunia ya. Jadi nggak mungkin lagi sebenarnya dipakai yang namanya statis, udah pasti dinamis ya, seperti itu dia. Jadi kalau misalnya nyari data kita misalnya kan, kita di Medan atau di Pakam mencari data kita, prosesnya kan dia ya dihubungkan dulu ke router yang di Medan ya. Nah, nggak ada di router yang di Medan atau data-data yang di Medan ya dihubungkan ke Jakarta gitu dia. Jadi alurnya seperti itu dia. Ya, dan yang mengaturnya itu adalah router itu sendiri. Kalau tidak di Jakarta, masuk ke routing yang terdekat. Nah, kalau nggak ada di situ, yang lebih dekat lagi. Sampai misalnya kalau nggak ada data itu, mungkin di pusat lah terakhir. Kalau nggak ada juga di pusat dia, mungkin di Amerika sana pusat daripada yang kita cari,
berarti nanti ada ya data tidak ada, seperti itulah ininya ya, pesannya seperti itu. Nah, tapi yang jelas itu dia ya, misalnya router di Medan itu ada, atau mungkin langsung di Jakarta barangkali yang kalau di Indonesia ya, kita langsung connect ke itu, ke router kita. Baru nggak ada di situ data yang kita cari, ya masuk ke Singapura barangkali itu yang terdekat ya. Nggak ada, baru kemana lagi? Banyak. Artinya itu beberapa router mencari data yang mau kita cari, seperti itu dia. Ya, seperti itu. Baru jaringan hanya diakses oleh satu rute atau router tidak memiliki tanggal lainnya. Artinya ini kan seperti yang tadi, namanya juga statis ya. Artinya kita yang mengatur sendiri ya, gitu dia. Menggunakan rute default tunggal ya, karena kita sendiri yang mengatur ya. Nah, dinyatakan dia rute default tunggal. Kenapa kita menggunakan static routing ya? Ada beberapa alasannya ya, ini dia. Dikarenakan routing statik memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan routing dynamic. Inilah keunggulannya kayak ini. Routing statik tidak melakukan broadcast ya, tidak langsung broadcast ya. Artinya kalau di dalam pengiriman data secara dinamis di jaringan komputer ya, sebenarnya itu data disebarkan secara dinamis, secara keseluruhan. Tapi yang muncul dia sampai datanya adalah di data yang mengirimkan tujuan lah ya, tujuan maksudnya seperti itu dia. Jadi ini maksudnya itu ya. Maksudnya tidak melakukan broadcast jaringan sehingga keamanan yang lebih baik. Artinya karena memang data itu tidak disebarkan ke seluruh jaringan, pasti keamanannya lebih baik ya, itu pasti dia. Namanya tujuanku adalah si A. Misalnya di HP tujuanku adalah si A atau si B, kan udah langsung. Nah, jadi kalau misalnya broadcast, dia broadcast kan secara keseluruhan. Ingat konsep jaringan pada pertemuan subnetting ya. Setiap gang kita buat dulu itu yang namanya yang sebagai broadcast-nya ya. Nah, baru satu perumahan misalnya kita nyatakan ada beberapa broadcast di sana kan gitu dulu kan. Nah, seperti itu ini ya. Jadi karena ini langsung dia ya langsung. Nah, jadi artinya keamanannya pasti lebih baik. Nah, gitu dia. Static routing menggunakan bandwidth yang lain protokol dibandingkan dengan protokol routing dinamik pasti ya. Karena bandwidth udah kita bagi sendiri dia bandwidthnya. Misalnya dua router, dua komputer. Berarti kalau bandwidth kita 2 MB ya udah 1 MB udah bisa seperti itu. Tapi kalau namanya dia dinamik ya berarti tergantung apanya tadi ya, yang membagi komputernya ya, komputer yang membagi. Jadi biasanya memang bandwidth-nya harus besar dia, harus besar sehingga bisa berjalan dengan baik. Seperti itu dia. Oke, yaitu pengertian-pengertian dan ininya. Kalau ada yang mau dipertanyakan, boleh silakan. Kita diskusikan ada misalnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Apa itu routing tadi? Routing dinamis kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Pertemuan minggu depan. Sebenarnya intinya ya, kalau ini routing statis kita konfigurasi sendiri di routing dinamis, ya sedikit kita yang bekerja di sana. Selainnya adalah udah di komputer dia yang mengatur seperti itu. Sama seperti kita bilang dulu IP address yang dinamis ya dan IP address yang statis. Kalau statis kita sendiri yang buat, ya kalau yang dinamis kita apa ya, kita bentuk dia supaya bisa menjadi dinamis gitu ya. Itu ya, oke. Ada yang mau ditanya boleh ya, Hairunisa ada yang mau ditanya, Dewi ada? Ini yang bergabung berapa orang kita ini? Sepertinya kok sedikit sekali yang bergabung. Oke ya, ada 11 orang ya. Oke, ya nggak apa-apa. Oke ya, kita lanjut kalau nggak ada ya.
Waktu kita memang tinggal hanya kan 40 menit cuman kan. Oke, kita lihat yang berikutnya. Kenapa atau mengapa menggunakan status routing? Ya, sebenarnya alasan di sini pun tadi ada sudah masuk dia salah satunya kan. Karena routing memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan yang dinamik. Apa itu keunggulannya? Melakukan broadcast, tidak melakukan broadcast. Nah, seperti itu. Oke, di sini dipertegas lagi. Jalur yang digunakan untuk mengirimkan paket data telah ditentukan. Ya, benar itu ya. Jalurnya sudah kita tentukan. Seperti yang tadi kan kalau kita mencari satu data, ya jalurnya kita tidak tahu. Misalnya dari Medan ke Jakarta, ke Singapura, ke mana-mana gitu. Kita tidak tahu jalurnya. Kalau ini sudah tahu kita jalurnya seperti itu ya. Tapi yang jelas pasti kalau yang statis ini udah jelas memang hanya beberapa router ya gitu. Baru menyediakan kemudahan dalam melakukan pemeliharaan tabel routing ya. Kita sendiri yang memeliharanya, kita sendiri karena kita yang membuat sendiri gitu maksudnya. Menggunakan Nexthop yang mampu untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya error di dalam meneruskan paket data ke router tujuan. Nanti apa Nexthop? Kita lihat apa artinya ya. Nexthop itu sebenarnya adalah kalau dia di router ya ada 2 router ya. Ada tujuannya adalah dari jaringan satu ke jaringan yang berikut. Nah, Nexthop-nya itu sebenarnya adalah router yang berikutnya lah gitu maksudnya ya. Nanti kita lihat dia Nexthop-nya apa. Ada kelemahan sedikit ini dari static routing ya. Rentan terhadap kesalahan dalam melakukan konfigurasi dan perawatan tabel routing ya. Rentan dalam melakukan konfigurasi artinya memang kita dalam membuat IP address pun nanti kita bisa salah sebenarnya dalam mengkonfigurasi terminal atau router juga kita sering salah seperti itu ya. Nah, itulah kelemahan-kelemahan ya. Kalau komputer namanya mengkonfigurasi, jelas pasti lebih bagus dia seperti itu ya. Administrator jaringan harus benar-benar memahami internet networking dan bagaimana setiap router dapat dihubungkan untuk dapat melakukan konfigurasi yang benar. Ya, pasti itu ya. Jika terdapat sebuah jaringan baru yang ditambahkan dalam internet networking, administrator jaringan harus menambahkan sebuah route terhadap semua. Ya, betul itu ya. Jadi kalau misalnya kita buat sekian 2 router, ya, 2 router, sementara ada kepingin penambahan lagi untuk internet networking, berarti kita tambahkan lagi satu lagi router, gitu dia. Jadi agak apa namanya ya, ribet sebenarnya ya. Ada butuh lagi, kita tambah lagi. Ada butuh lagi, kita tambah lagi. Gitu dia. Kalau jelas-jelas itu adalah perbedaan dari dynamic routing ya. Kalau dynamic routing otomatis dia dikenal dia, langsung otomatis masuk gitu ya. Oke ya. Ini kelemahannya tadi ya, kelemahannya. Oke ya. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, coba di sini kita perhatikan nanti dulu. Kalau mudah-mudahan masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat. Berarti kalau misalnya ini ya, ini nomor daripada laptop ya, ini 192.168.12. Sementara di laptop yang berikutnya adalah 172.10.10.2 ya. Baru ya nomor untuk ini, nomor untuk routingnya lah ya, nomor untuk ini perhatikan ini titik yang hijau, titik yang hijau, perhatikan titik yang hijau ini adalah untuk nomor IP address, sedangkan titik yang ini adalah nanti ada namanya fast ethernet ya, fast ethernet yang menghubungkan komputer ke router gitu dia ya, yang menghubungkan laptop atau komputer ke router seperti itu dia ya. Baru demikian juga di sini ya. Ini nomornya ya, nomornya sebenarnya ini kalau kita lihat dulu, kita ingat dulu subnetting ya, itu sudah ada ini ya. Ada di subnetting yang memang kalau kurang dipahami boleh juga nanti kita diskusikan di sini. Baru yang berikutnya ya, di sini memang tidak dinampakkan, nanti di prakteknya kita nampakkan. Ini sebenarnya ada di sini nomor jaringannya. Ya. Ada nomor jaringannya di sini. Demikian juga di sini nomor jaringan.
Baru inilah nanti nomornya inilah nanti yang menjadi next hop-nya tadi, ya. Dari next hop inilah dihubungkan dia ke laptop yang ini, gitu dia, ya. Demikian juga ini dari next hop inilah dia dihubungkan dengan laptop yang ini, ya, gitu dia. Nanti kita lihat di prakteknya, ya, gitu dia. Oke, supaya jangan biar sempat kita nanti mempraktekannya, ya. Oke, ini beberapa ini apa namanya coding-coding yang perlu kita masukkan nanti di dalam konfigurasinya, ya. Ini beberapa ini, ya. Oke, karena ini adalah sama dengan untuk router ini kan router A tadi, router 1. Router 2-nya juga sama seperti itu, ya. Nah, nanti tidak seribet yang ini ya, nanti untuk di apa itu ya, untuk kita buat prakteknya nggak seribet ini. Mungkin ini nggak paham, tapi nanti di prakteknya kita buat ya, biar paham. Oke, ya. Oke, itu dia yang nanti ini konfigurasinya ya, konfigurasinya, cara konfigurasinya maksudnya ya. Oke. Nah, ini nanti untuk IP route. Nah, inilah yang menyatakan routing tadi ya. Ini yang menyatakan routing tadi ya. Jadi nanti di sana ini intinya ini baris ini. IP route 172.16.00. Mudah-mudahan ini masih paham. Artinya dari nomornya sebenarnya kita udah paham ini. Ini adalah kelas B. Pasti. Berarti ini adalah nomor jaringan. Dari mana kita tahu ini 00 ya? Karena kalau nomor host dia tidak pernah 00, ingat itu. Tidak pernah 00 ya. Oke, inilah next hop-nya tadi, next hop. Nah, 10 10 10 2. Nah, itu next hop-nya. Nanti kita lihat. Demikian juga dari router 2 ke router 1. Ini dia. Router 2 ke router 1. Oke, itu pertemuan kita untuk sebelum kita praktekkan ya. Ini dia kalau udah kita sambungkan, kita ping dia, istilah di jaringan itu ada istilah ping, mengetes kondisi, mengetes koneksi maksudnya ya. Tes koneksi dari router 1 ke router 2 atau dengan host 1 ke host 2 ya, gitu dia. Ini dia nanti bentuknya ya. Oke. Nah, dan berikutnya ini dari sebaliknya ini tadi dari PC1 ke PC2, ini dari PC2 ke PC1 gitu dia ya. Oke, itu dia pertemuan kita kali ini sebelum kita praktekkan di Cisco pakai tracer ya. Mudah-mudahan saya mau tahu juga dulu ini berapa orang yang punya Cisco pakai tracer kita. Ada beberapa orang. Semua bukan. Ini banyakan kita belajar ini dengan laptop atau dengan HP? Si Dewi pakai apa Dewi? Dewi. HP atau laptop? Laptop. Ya, oke. Khairunisa? Pakai handphone, Pak. Ya, nanti pakailah laptopnya ya. Nah, Sheila juga. Sheila, pakai apa Sheila? Pakai laptop, Pak. Oke, berarti nanti udah ada di komputer masing-masing itu yang namanya Cisco pakai tracer yang punya laptop? Belum. Oke, nanti diinstalkan lah ya. Artinya itu gratisannya itu ya, Cisco pakai tracer. Supaya gampang dia memahaminya. Oke, kita masuk dulu ke Cisco pakai tracernya ya. Oke, kita masuk Cisco pakai tracernya supaya paham nanti membuat mungkin di laptopnya lah maksudnya ya. Ya paham. Sebelum waktunya habis karena waktu kita tinggal hanya sedikit 40 menit. Oke, saya ini stop share dari sini masuk ke ini ya, ke Cisco pakai tracer ya. Ini dia ya. Nah, ini dia Cisco pakai tracer. Sebenarnya beberapa orang pasti udah tahu sebenarnya ini kalau dia dulu dari TKJ seperti itu dia ya. Kalau dia dari TKJ pasti sudah tahu dia ya. Jadi caranya gampang aja sebenarnya ya. Router yang mana router itu kita lihat di sini. Ada di sini bacanya routers ya. Ini ada switch. Nah, ini ada hub ya. Ini ada wireless. Ini ada kabel. Nah, jadi hostnya ini end device ya. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi caranya yang kita buat dulu yang gampang sekali dulu dia untuk memakai router dulu kita buat. Cara memakai routernya ya.
Kita buka ini, klik sekali, ya. Baru ambil aja yang 1841. Nah, nanti di laptopmu ada itu ya. Ini dia routernya. Satu aja dulu kita buat routernya, cara memakaian ini ya. Kok paham ini, pasti paham kedua, pasti paham yang ketiga. Nah, berurutan dia ya. Kita buat dia hostnya ya. Buat 2 gitu dia. Nah, beda ya dengan switch, ini router dia ya. Jadi syarat utama yang harus dipahami dulu, konsep utamanya, kalau dia peralatan yang berbeda, device yang berbeda, ya, kabelnya yang dipakai adalah kabel strike. Nah, kalau dia peralatan yang sama adalah kabel cross. Nah, itu dia. Jadi ini kabelnya ya. Ada beberapa kabel di sini. Karena ini adalah peralatan yang sama. Mengapa sama? Kan kita di awal tadi kita nyatakan bahwa router itu adalah komputer yang dijadikan menjadi router, itu dia. Sehingga ini adalah merupakan peralatan yang sama, sehingga menghubungkannya adalah dengan kabel cross, gitu dia ya. Perhatikan ini. Ini kartu jaringan pas Ethernet 0 namanya. Sementara di router dia pas Ethernet 0/0 kita buat. Karena 2 kartu jaringannya. Kan kita bilang tadi router itu adalah kartu jaringannya lebih daripada 1, gitu dia ya. Oke. Baru yang berikutnya di sini ya. Ini tetap pas Ethernet 0. Kita sambungkan ke pas Ethernet 0/1. Nah, itu dia ya. Oke, ini titik-titik ini adalah untuk sebenarnya kok nyatakan harus butuh nomor gitu dia. Kalau di sini dia nomor IP address, di sini gateway-nya. Sini nomor IP address, ini untuk gateway untuk masuk ke sini dia. Oke. Sekarang kita buat dulu nomor IP address-nya ya. Nomor IP address-nya kita buat dulu seperti ini. Misalnya nih. Sini kita buat 192.168 misalnya 10.1 ya, gitu dia. Nah, kita buat ini terserah nomornya. Ini kelas C ya. Nah, udah jelas kelas C. Misalnya ini yang kita buat kelas B misalnya nih ya. 172 misalnya 16.10.1 ya, biar gampang ya. Gampang dan cepat. Oke, otomatis ya nomor gateway-nya ini boleh kita buat harus satu kelas dengan ini yang sebelah sini. Ini sebelah sini adalah satu kelas dengan yang ini. Nah, kita buat misalnya nomor gateway-nya ini ya. Gateway yang di atas ini adalah kita buat dia misalnya 172.16.10.2 misalnya. Seperti itu gateway-nya ya. Gateway-nya. Baru di sini harus satu kelas dengan ini juga kita buat. Misalnya 92 ya. 92.168.10.2. Nah, gitu dia ya. Itulah untuk gateway-nya. Udah. Habis itu kita masukkan dia ke komputernya. Ini kan masih di monitor ini kan, hanya biar paham kita berapa nomor IP address-nya. Sekarang kita masukkan dia ini. Ingat nomornya 192.168.10.1 ya. Kita masukkan dia. Nah, di sini dia masukkannya ya. Coba perhatikan. Nah, ulangi, mana tahu ada yang praktek nanti, diajar dia. Klik. Ini IP configuration. Nah, di sini kita buat dia nomornya tadi. Nah, nomornya untuk host ya. 192.168.10.1. Nah, ini otomatis dia ini sebenarnya subnet mask-nya kelas C. Default gateway-nya ini tadi kita buat default gateway-nya. Nah, berarti tinggal satu kelas ya. Ini kita buat jadi 2 gitu dia ya. Ini 2 nih, perhatikan. Oke. Habis itu ini kita close. Nah, yang kedua juga kita buat nih. Ya, yang kedua kita buat ya. Desktop IP configuration 172.168.10.1 ya. Itu dia. Oke, ini subnet mask otomatis. Baru ini kita buat 2. Yang ini kan 2 ini tadi kan. Oke, kita buat 2. Oke, selesai dia untuk dari host. Sekarang kita masuk ke routernya. Perhatikan ini. Ini tadi kan ada di sini 10 0/0 masuknya dan 1/0 ya. Ini perhatikan. Kita buka di sini ya. Kita lihat dia di CLI-nya. CLI. Nah, di config maksudnya, di config ya. Nah, perhatikan. Tadi kan di sini kan 0/0 di sini kita buat kan 0/0. Berarti kita buatlah di sini 0/0 interface-nya ya. Kita ikutkan nomornya ini ke sini. Di sini. Jadi di sini
192, 168, 10.2. Subnet masknya otomatis, tetapi hidupkan dia dengan cara on ini. Pas Ethernet 0/0, port statusnya harus kita on-kan dia supaya hidup. Langsung hijau ini kan, perhatikan. Kalau kita matikan dia itu merah dia nih, nggak hidup. Nah, jadi on-kan dia, jadi hidup dia. Nah, oke, itu dia untuk yang dari sebelah sini. Yang berikutnya, tadi udah langsung pun boleh sebenarnya ya. Ini pas Ethernet 0/1 ya, kita perhatikan. Pas Ethernet 0/1 ya, sama seperti yang tadi. Kita tengok ini. Nah, ini 172 ya. 172 16 10.2. Subnet masknya tetap dia ya. Kita on kan ini, on supaya ini hijau biar berarti udah benar gitu nih Mas. Oke, gitu dia caranya. Selesai untuk konfigurasinya. Nah, gitu. Sekarang kita tinggal ping. Kita klik ini untuk memping apa udah terkoneksi ke sini dia ya. Nah, kita ping dia. Ping dengan command prompt ini. Ada command prompt-nya ya. Nah, kita ingat nomornya tadi kan? Ping 172.16 10.1. Nah, mudah-mudahan nampak di layar ini ya. Ini kita lihat udah sukses apa tidak. Di sini nampak dia sukses apa tidak. Nah, ini request timeout. Oh, pertama dia selalu dia request timeout ya karena melewati routernya ya. Dan berikutnya dia kan udah replay from, berarti udah terkoneksi gitu dia ya. Sudah terkoneksi. Demikian sebaliknya juga seperti itu ya. Berarti ini sudah jaringan yang benar ya. Oke, yang berikutnya supaya dapat kita kejar waktunya, nah, saya terangkan dia 2 router yang sudah jadi ya. Nah, artinya supaya waktu kita itu tinggal 7 menit lagi nih. Kita lihat dia router yang sudah jadi ya. Oke, ini. Nah, ini sudah saya desain satu, nanti kita terangkan ini ya. Ini kita terangkan supaya paham. Nah, ini. Mari kita perhatikan dia. Untuk routingnya tadi ya. Untuk routingnya tadi supaya paham ya. Nah, ini kita buat nomor PC-nya ya, sama seperti yang tadi kita buat ya biar gampang. 192, 128, 101. Ini juga demikian sama seperti yang tadi. 172, 16, 11. Ini 2 routernya ya, bedanya ya. Bedanya 2 routernya di sini ya. Yang tadi kan masih 1, ini 2. Disinilah terlihat nanti routingnya gitu dia. Jadi kita buat ini untuk nomor FA 0/0-nya tadi sama ini 10.2. Ini 10.2 juga tapi kelas B. Perhatikan ini nomor networknya. Ya, ini sebenarnya otomatis dia ini kalau ini nomor-nomornya ini sudah menjadi nomor network. Nah, sebenarnya di sini belum terjadi subnetting, tetapi inilah gambaran ke subnetting itu ya. Nah, ini networknya ya. Ini routernya ya. Nah, inilah dia PC-nya sebelah sini ya. Yang juga ini. Ya. Ini routernya. Berarti ini adalah 2 jaringan yang berbeda gitu ya. Jadi harus dipahami router itu dulu salah satunya pengertiannya adalah menghubungkan 2 buah jaringan yang berbeda ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat dia untuk sama seperti yang tadi ya, kita buat nomor IP address ini ya. Ini sudah saya buat, tinggal klik ya. Ini dia. Sudah saya buat di sini ya. Saya buat. Demikian juga yang ini. Udah ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke routernya. Perhatikan. Routernya itu ya, ini perhatikan ada 0/0 juga, perhatikan itu ya. 0/0. Ini juga 0/1. Nah, berarti kalau perhatikan yang tadi. Ini 0/0 ya, ini 0/1-nya ya. Ke sini dia 0/0, ke kanan ini 0/1 gitu dia ya. Berarti kita konfigurasi dulu yang 0/0 nih. Sama seperti tadi persis ya. 0/0 nih perhatikan ini. Nih, 192, 198, 10.2 gitu ya. Ini dia ya. Nah, langsung otomatis dia subnet masknya. Gitu. Itu dia. Baru masuk ke subnet pas Ethernet 0/1. Ini dia yang ini.
Nah, ini kita buat nomornya adalah 10 10 10.1 kelas A ya. Ini 10 10 10.1. Subnet masknya otomatis 255.0.0. Demikian juga untuk router yang kedua ya, itu router 0 tadi kan, router 2 nih. Sama seperti itu dia. Ada dia pas Ethernet 0-nya, 0 per 0, ada yang 0 per 1-nya nih, perhatikan. 0 per 0-nya itu adalah ini. 172.16.10.2 nih, ya, subnet masknya ini. Sedangkan pas Ethernet 0 per 1-nya adalah ini dia, nih, 10 10 10.2 dan subnet masknya adalah 255 0. Itu dia yang perlu kita pahami. Oke. Baru yang berikutnya ini belum terhubung sebenarnya, cuman karena di gambar ini sudah saya konfigurasi, tambahan konfigurasinya ini dia. Perhatikan. Tambahan konfigurasinya ya. Buka ini, buka router 1. Maksudnya konfigurasinya supaya ini yang PC1 bisa terhubung ke PC1 ini, dari PC0 ini ke PC1. Karena ini belum terhubung ini kalau belum kita konfigurasi routernya atau IP route-nya tadi. Routingnya tadi belum kita konfigurasi. Cara mengkonfigurasinya bagaimana? Perhatikan ini. Nah, kita konfigurasi di CLI. Perhatikan. Nah, ini dia. Jadi biasanya langsung kita masuk ke ini ya, command prompt-nya, perintah bertitiknya gitu dia ya. Oke, disinilah kita masukkan perintah-perintah yang terakhir tadi di di PowerPoint tadi ya. Ini cuma 2 menit lagi, jadi kalau kita konfigurasi nanti agak salah dia gitu dia ya. Mungkin berbeda perintah yang di terakhir tadi di PowerPoint, disinilah dimasukkan perintah-perintah itu ya, gitu dia, sehingga ya ini bisa berjalan ya, gitu dia. Demikian juga nanti di router B-nya, seperti itu juga dia ya. Nah, kita buat ini nanti CLI-nya, gitu juga dia ya. Baru bisa terhubung dia. Perintahnya gampang aja sebenarnya ini. Kita ikutkan aja ini. Misalnya ini kan, misalnya waktu itu tinggal 1 menit. Misalnya kita buat di sini ya. Kita buat perintahnya di sini ya. Kita ikutkan ini. IP route ya. Baru ini kan ada perintah di IP route, destinasi ini adalah jaringannya maksudnya. Kita mau ke sini, jaringannya ini berapa? 17 16 00 kan? 17 172 16.0.0, itulah dia nomor jaringannya. Baru kita ikut ini subnet masknya ini berapa? 255.255.0.0 ya, itu dia. Baru ada lagi di sini ini perintahnya, rumusnya. Destinasi subnet next hop. Nah, berarti hop berikutnya untuk melalui ke sini dia melalui mana? Dari 10 10 10.2 gitu dia. 10 10 2. Nah, gitu dia. Inilah kalau dari ya yang dari sini, dari router ini ke router sini. Baru yang dari sini kemari sama aja dia sebenarnya. Sama saja dia ya. IP route ya. Nah, kita buat dia jaringannya ini ya. Nah, 192 168 10.0 ya nomor jaringannya ya. 255 nomor subnet masknya. Baru tujuannya 10 10 10 1 ya. Nah, gitu dia. Itu aja sebenarnya dibuat sudah jalan ya. Nanti kalau yang punya komputer, praktekkanlah di komputernya. Mungkin ini pertemuan kita waktu kita sudah habis ya, sudah habis waktu kita. Nah, nanti kita berdiskusi di Google Classroom. Mana tahu ada yang dipertanyakan dari sini, boleh. Mana tahu ada sekalian mempraktekkan, boleh dipertanyakan di sana. Baca-baca materinya.